Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini bismillahirrahmanirrahim kita melanjutkan membacakan yaitu hikmah yang ke-15 ya. Dimana pada hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Syekh Ahmad Shahibul Fatajul Arifin Al-Fatihah. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'hu. Mimma sebagian dari tanda-tanda, yadulluka dalla yadullu, dalil itu artinya tanda. Mimma yadulluka sebagian dari yang memberikan tanda kepadamu ala wujudi qahrihi, atas adanya kekuasaan Allah, qahri ya, atas adanya paksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya apa? Bahwa Allah bisa maksa kita. An hajabaka, Allah menghijabmu, menutupmu, anhu dari Allah, bima laisa dengan sesuatu, laisa bimaujudin dengan yang tidak ada, ma'hu bersama Allah. Nah, ini unik nih ya kata-katanya. Jadi menurut Ibnu Athaillah As-Sukandari, ada, kan kita kenal tuh apa namanya, sifat-sifat Allah ya. Allah wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Oke, sekarang yang saya sampaikan bimaujudin dengan sesuatu yang wujud. Jadi ada yang wujudnya hakiki, ada yang wujudnya nisbi. Allah itu wujudnya hakiki, manusia itu nisbi. Kalau nggak diadakan, nggak ada. Jadi manusia ini adanya diadakan. Kalau nggak diadakan ya nggak ada. Beda sama Allah. Maka Allah menganggap makhluk ini itu laisa bimaujudin, bukan yang punya wujud hakiki itu. Maka maksudnya bagaimana? Allah bisa jadi menghijab kita dengan ciptaannya. Begitu aja deh, gampang ya, supaya nggak muter-muter. Mirip dengan Jabbar, Qahar itu artinya memaksa. Qahar juga artinya kuasa, artinya juga digdaya, sang penakluk. Ini. Jadi kalau udah digdaya nggak ada yang lain itu Qahar itu. Kalau udah maunya. Nah itu bahasa lainnya bebas berbuat. Kalau udah maunya. Ini Qahar nih. Itu ya. Nah itu. Allah kalau udah maunya ya maunya. Kita nggak bisa nolak. Selanjutnya tugas kita dengan keinginan Allah apa? Ridho. Kalau Allah udah mau melakukan, terserah Allah. Ada orang tua, ada orang muda. Yang tua umurnya panjang, yang muda mati duluan. Itu terserah Allah. Itu namanya Qahar. Allah berhak sewenang-wenang. Itu Allah tuh. Nah, kita jangan ikut-ikutan, gitu ya. Nah, itu. Lalu ada yang sangat sulit. Kalau Allah mau jadi sangat mudah. Maka teman-teman jangan bilang sesuatu itu, waduh sangat sulit, nggak mungkin. Kalau Allah mau, yang sangat sulit itu bisa jadi sangat mudah. Belum lama saya agak debat tuh sama istri, diskusi tapi agak-agak debat. Gimana nih kita nagih utang? Aduh gak enak, dia baik banget ya, tapi kan kita lagi butuh. Mas deh yang, jangan aku deh yang WA, udah bunda yang WA, aku kan gak kenal. Aduh gimana ya, ya Allah gimana nih, susah, kita lagi butuh gitu kan, kita mau nagih utang gitu, tapi gimana? Wah ya udah deh gitu. Paginya begitu, malamnya di WA tentunya, Assalamualaikum Ustaz Latif, ibu saya punya utang nggak? Iya, saya bilang gitu ya. Berapa utangnya? Ya kalau nggak salah 10 juta, saya bilang gitu kan. Kok kalau nggak salah? Iya, saya tanya istri dulu ya.
Pas saya tanya, Bunda WA nggak ke dia? Enggak. Ini ada gini nih tuh WA nih. Kita udah susah-susah gimana mulainya, masuknya dari mana gitu ya. Ya kalau Allah mau terserah Allah. Yang kata kita susah masuknya, kalau Allah pengen, tau-taunya malam-malam di WA. Kita nggak ngerti tuh. Ya Allah, ini gimana Bun? Pas banget kita tadi siang kita bahas, dia WA begini Bun, langsung transfer Bun. Masya Allah, alhamdulillah tuh ya. Jadi terserah Allah. Meskipun cuma pakai kolbu kita, teman-teman, kalau Allah pengen gampang, ya gampang aja. Jadi jangan katakan sesuatu itu susah. Susah atau enggak itu terserah Allah. Allah bisa jadikan yang sangat sulit jadi mudah, bisa. Tapi Allah bisa jadikan juga yang kelihatannya mudah jadi sangat sulit. Maka jangan belagu gitu ya. Mentang-mentang kita udah ahli dalam hal ini, gampang saya mah. Ini saya udah puluhan tahun melakukan ini. Udah nggak usah pakai doa-doaan. Nah, ini nih. Ini sombong nih. Yang sangat mudah bisa jadi sangat sulit. Nah, itu ya. Nah, itulah teman-teman, Allah itu sewenang-wenang. Allah itu Qahar. Allah itu semena-mena. Allah itu terserah mau berbuat apa, terserah Allah. Maka kita nggak bisa terserah kayak Allah. Apa yang terjadi pasti yang diinginkan oleh Allah. Nah, maka tugas kita ridho kepada Allah. Ada yang udah 99% gol, gagal maning. Saya jual rumah. Pas jual rumah datang orang pembeli, oke. Wah, bapaknya seneng, ngajak ibunya seneng, terus ngajak anaknya seneng. Saya bilang DP dulu Pak, gitu kan, takut diambil orang. Nggak usah, ntar saya langsung cash, gitu kan, ntar saya langsung cash gitu, nanti 2 minggu lagi. Wah, kata dia gitu, oke deh kalau gitu, percaya deh sama saya langsung cash, kata dia. Wah, enak nih kayak gini nih, nggak usah DP-DP-an gitu ya. Ya Allah, dilalah ya, kersaning Allah gitu ya. Akhirnya gagal maning, tau-taunya ya Allah, kadang-kadang digagalkan oleh usia. Teman saya ada begitu tuh, mau dapat uang 3M. Wah, asik kan? Saya punya hutang berapa? Hutang ente 2M. Kecil segitu, ntar saya kasih 3M, kata dia gitu kan. Ente udah gampang, ntar seminggu lagi saya kasih 3M, kata dia gitu. Oke. Pas seminggu lagi yang ngomong 3M itu meninggal. Dia ngomong kagak dicatat, nggak direkam, nggak ada jejak digital. Mau ngomong sama istrinya mana nggak ada buktinya. Ini orang berjasa, yang si orang yang mau dibayarin utang ini berjasa, tetapi nggak ada buktinya bahwa si almarhum itu mau ngasih uang 3M. Ya, namanya udah 99%, udah gampang, nanti seminggu lagi. Ya itulah, kita nggak ngerti ya. Jadi semua itu Allah yang punya. Dilalah kersaning Allah. Oh ya, jadi terserah Allah aja dah. Maka jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan bertakwa. Yang udah 99% bisa gagal, tapi yang kelihatannya hampir mustahil itu ternyata bisa berhasil. Teman-teman, abis ini saya mau kasih tugas ya. Tugasnya nonton Raditya Prayogi, tonton ya. Raditya Prayogi itu orang di zaman sekarang ini, kayak bener nggak ya ada cerita kayak begitu? Mau sholat subuh, ini trailernya aja dulu ya. Mau sholat subuh, tiba-tiba dia orang miskin. Dia orang miskin, cuman udah miskin, pendidikan cuman SD. Ya Allah, itu ngelamar perempuan dilepein. Ngelamar perempuan gendut ditolak. Pas ditolak dia doa, ya Allah, aku ditolak sama dia, berikanlah aku istri orang yang paling cantik yang ada di sini ya Allah. Wah, luar biasa ya. Dan ternyata ini SD miskin sama yang gendut jelek ditolak. Mintanya yang cakep, mintanya yang paling cantik. Dia doa minta dikasih yang paling cantik. Dan ini orang namanya nih, barangkali bahasa kita nggak ngaca, nggak tahu diri. Mending pendidikannya S3, SD, mending kaya, miskin. Ya Allah, dia doanya nggak kira-kira.
minta dikasih yang paling cantik yang ada di daerah sini. Ya, Pak, padahal baru ditolak. Ternyata kersaning Allah. Kalau Allah mau dikasih betulan tuh. Ya Allah, dimudahkan. Mas kawinnya cuma cincin mainan. Saking miskinnya dia. Ya Allah, udah luar biasa deh. Nanti tonton apa namanya tadi? Raditya Prayoga. Ya Allah, itu kisah kayak kisah bohongan, tapi kisahnya beneran. Kayak bener nggak ya? Percaya nggak ya kita? Tapi betulan. Orangnya luar biasa. Dia sholat subuh, pulang menemu nenek-nenek, kasihan banget. Diajak pulang dikasih makan sama dia. Nenek, ini kenapa nek? Iya aku ini. Akhirnya singkat cerita, nenek itu dibawa pulang, tinggal di rumahnya aja nggak ada kasurnya. Lalu dikasih makan, ternyata nenek itu bukan orang sembarangan. Nah itu ya. Lalu dia mimpi, ini udah luar biasa ya, udah miskin, pendidikan rendah, mohon maaf, dia nggak bisa berdiri. Ya Allah, dia yang diharapin apanya coba? Dia nggak bisa bangun, dia impoten, dia nggak bisa punya anak. Tapi dia ngasih sodako sama nenek-nenek, dia sendiri miskin, dia ngasih nenek-nenek. Lalu tidur, mimpi, pas mimpi jatuh dari kasur, perutnya nibanin main-mainan, ketusuk mainan kayu. Aduh, tapi dengan ketusuk itu ternyata dia jadi bener laki-lakinya dan dia punya anak. Ini cerita yang hampir mustahil bisa, itu terserah Allah. Kersaning Allah. Nah, Allah terserah Allah. Mau jadiin orang miskin, impoten, cuman lulus SD dapat wanita tercantik, terserah Allah. Nah itu kan luar biasa. Sekarang kaya, dia punya restoran banyak, restoran gratis, orang dikasih-kasihin sama dia. Ya Allah, itu ya nanti tugas. Wah, penugasan ya, supaya memperkuat materi ini. Qoharnya Allah, tugasnya nonton video, boleh yang Kick Andy, lebih baik lagi yang Ari Untung. Ari Untung nonton Raditya Prayoga. Oke, saya nggak panjang-panjang di situ. Nanti memperkuatnya pakai video itu. Nah, jadi itu bisa dikatakan hampir mustahil, tapi Allah punya mau. Nah, jangan remehkan kemauan Allah. Jangan sampai kita putus harapan. Kayaknya saya nggak mungkin dan nggak mungkin, belum tentu. Kalau Allah mau bisa aja. Itulah Qahhar. Allah Al-Qahhar. Allah yang maha berkehendak, Allah maha kuasa, Allah maha memaksa. Nah itu ya. Ayat yang menyebutkan kata Qahhar di dalam Al-Quran ada 6. Salah satunya ini, Qul innama ana munzir. Katakanlah aku adalah munzir, pemberi peringatan. Ada ulama namanya munzir al-musawa, ada namanya munzir tamam. Nah itu ya, ulama Betawi di sini. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Tidak ada selain Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Seluruh 6 ayat yang ada qaharnya selalu diawali dengan kata-kata al-wahid. Itu selalu dikata-kata dengan satu-satunya. Jadi satu-satunya yang maha perkasa hanya Allah. Yang maha kuasa bisa berkehendak apa aja adalah Allah. Raja Fir'aun gak bisa, Presiden Republik Indonesia gak bisa, sewenang-wenang. Mau apa? Gak bisa. Gitu ya. Mau jadiin siapa? Gak bisa, belum tentu. Gitu. Nah itu, meskipun semuanya wah luar biasa, gak bisa. Nah, hanya Al-Wahid Al-Qahhar, satu-satunya yang qahar hanyalah Allah. Sekuasa-kuasanya tetap gak bisa. Nah itulah makhluk. Oke. Lalu di dalam ayat lain Allah berfirman fa'alul lima yurid. Bahasa lainnya fa'al, Allah maha kuasa, bisa berbuat apapun, lima yurid, dengan apa yang dikehendakinya. Nah itu qaharnya Allah ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu qaharnya Allah adalah manusia ini tertutupi oleh alam. Kalau pada kesempatan yang lalu kan disampaikan bahwa alam ini makrifat Allah melalui alam. Katakanlah gitu ya. Ada lihat pohon, ingat kepada Allah. Batu, ingat kepada Allah. Jadi alam itu alat ingat kepada Allah. Tapi bisa juga Allah menjadikan yang harusnya alat ingat malah jadi lupa.
Tuh, ini maksudnya hikmah ke-15 begitu. Yang harusnya dengan itu jadi jelas, jadi bisa ngelihat, malah nggak bisa ngelihat. Nah, jadi kacamata yang harusnya dengan kacamata itu jadi jelas, saya ngelihat ini jadi jelas tulisan-tulisan, tetapi ada kacamata yang membuat kita kalau kita pakai malah tertutup semuanya. Itulah kuasanya Allah. Nah, jadi bisa jadi dengan alam Allah biarkan manusia tidak ingat kepada Allah. Nah, itu ya. Padahal kacamata untuk melihat tetapi malah terhalang oleh alat untuk melihat. Nah, itu ya. Maka yang terbaik kalau kita udah terhalang kepada Allah gara-gara alam, lupa kepada Allah gara-gara dunia, lupa kepada Allah gara-gara jabatan, lupa kepada Allah gara-gara pasangan atau lawan jenis gitu ya. Nah, berarti kita nih sedang ditutupi oleh Allah. Nah, itu. Maka obatnya adalah yang pertama adalah taubat. Kita taubat. Nah, yang kedua adalah kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutin ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah qoharnya Allah. Allah nggak nurunin hujan. Nah, ini ya. Ini juga kehendak Allah juga. Ada yang udah doa minta hujan, masih belum terkabul juga. Udah dirangsang hujan buatan, cuman rintik-rintik, gitu kan? Nah, itu Allah belum nurunin hujan, itu qoharnya Allah juga. Satu bumi minta turun hujan, kalau Allah nggak kasih. Itu namanya sewenang-wenangnya Allah. Terus kita kepada Allah bagaimana? Maksudnya adalah kita ini sangat lemah di hadapan Allah, gitu. Allah ingin menjadikan kita makhluk yang tawadhu, makhluk yang tidak sombong. Kalau kamu hebat, coba turunin hujan. Nah, itu nggak bisa. Maka kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka dalam sholat istisqa itu antara lain ya, sholat untuk meminta hujan. Kalau kita nonton film Sunan Gunung Jati, itu orang minta hujan dulu, zaman Hindu ya. Ada perempuan mau dikorbanin, kata Sunan Gunung Jati, nanti dulu, jangan dikorbanin. Kamu nggak bisa apa? Ini lagi kekeringan, kita lagi butuh air. Insya Allah dengan izin Allah, gitu kan? Akhirnya beliau sholat. Lalu ketika sholat ternyata muncullah air, gitu, hujan dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, lalu zaman kita bagaimana? Nah, ini zaman Rasulullah juga begitu ya. Beliau sholat istisqa Sunan Gunung Jati. Lalu kalau kita mau sholat istisqa bisa juga, antara lain dianjurkan di tempat yang terbuka. Nah, di masjid boleh nggak? Boleh juga, tetapi lebih afdolnya di tempat yang terbuka. Waktunya kapan? Waktunya kayak sholat id. Nah, itu ya, ketika matahari sudah terbit, sudah isyraq. Nah, itu mulai istisqa dibolehkan. Nah, jangan di waktu yang terlarang. Nah, itu siang, tetapi sebaiknya memang pagi. Caranya persis sholat Idul Fitri. Jadi ada sholat, takbirnya juga sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat kedua, rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Nah, Idul Fitri gitu ya. Habis sholat lalu berdoa. Imam khutbah. Nah, itu imam berkhutbah setelah sholat. Setelah itu imam membalikkan selendangnya. Nah, gitu ya. Nah, atau dibalikin, yang tadinya begini dibalikin. Nah, atau baliknya ke sini boleh. Kalau Rasul dari kanan ke kiri. Nah, artinya apa? Ini tanda, ya Allah balikan keadaan ya Allah, dari panas jadi turun hujan, begitu ya. Lalu memperbanyak doa istighfar taubat kepada Allah. Kalau yang merasa sombong kemarin, merasa sombong, merasa belagu, ada orang silaturahim gak ditemuin, nemuinnya susah banget, sombong kepada manusia, sombong kepada makhluk, sombong kepada Allah, dipanggil sholat oleh Allah gak datang, itu namanya sombong kepada Allah. Sholat dientar-entar, sholat diengkengke, ntar keburu jadi bangke. Nah, sholat dinanti-nanti, keburu mati. Nah, sholatnya kapan-kapan, keburu dikapani. Nah, itu ya. Jadi ini orang-orang sombong. Nah, itu. Maka kita ini barangkali ada kesombongan baik kepada makhluk maupun kepada Khalik. Maka kita datang, kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, taubat.
nurunin hujan aja kami nggak kuasa ya Allah. Kalau Engkau nggak kasih ya udah, kita nggak bisa apa-apa ya Allah. Nah itulah sholat istisqa. Lalu doa dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Artinya ya Allah turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami. Di riwayat lain, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Doa itulah yang oleh pengarsa Abah Anom digabung. Nah ini ya, buat teman-teman nih ya, suatu saat ketika pengarsa Abah masih ada, akhirnya pengarsa Abah mengeluarkan sebuah amalan. Nah ini teman-teman, seandainya kita nggak sholat istisqa bareng-bareng di lapangan, minimal kita ngamalin amalan dari Abah Anom ini. Nah, untuk supaya doa turun hujan. Mana amalannya? Nah ini, ketika sholat subuh, lalu kita doa kunut. Setelah doa kunut, kita membaca amalan ini. Nah, doa kunut gimana? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Terus fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis itu apa? Belum wassalallah dulu. Nah, sebelum sholawat tambah ini, tahassanna bidzil izzati wal jabarut. Nah ini masih ada hubungan dengan Qahar Jabbar ya. Jadi kami berlindung kepada Allah yang punya kemuliaan, kekuatan dan kekuasaan, penguasa gitu kan. Wa'tasamna, dan kami berpegang teguh birabbil mulki wal malakut, dengan pemilik dan pengurus kerajaan besar, kerajaan Allah ya, kerajaan itu ya. Wa tawakkalna, dan kami bertawakal, kami berserah diri, alal hayyil ladzi la yamut, kepada yang hidup dan tidak mati. Wa najjina minal qaumidz zalimin. Saat wa najjina minal qaumidz zalimin, doakan juga, najjina, lindungi kami termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, wa najjina, kolbu kita ya Allah yang Palestina termasuk ya Allah. Wa najjina minal qaumidz zalimin, selamatkan kita dari orang-orang yang zalim. Nah itu ya. Nah tambah yang terakhirnya nih, itu Allahumma asqinal ghaitha, ya Allah limpahkan kepada kami air hujan, warahmata, yang penuh rahmat. Tuh, bukan hujan yang menyebabkan banjir. Al ghaitha warahmata, ghais air hujan, warahmata yang penuh rahmat, hujan dan rahmat. Wala taj'alna minal qanitin, jangan jadikan kami orang yang berputus asa. Qanitin pakai to gitu ya. Nah itu, jadi kita berserah diri kepada Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah, kita berpegang teguh kepada Allah, kita bertawakal, bersandar kepada Allah. Nah itu teman-teman, jadi ini diamalin. Nah, diamalin kalau kita lagi sholat subuh. Nah itu, wa najjina minal qaumidz zalimin. Kalau di surah Al-Ayat selalu dibaca, Allahumma asqinal ghaitha war rahmata wa la taj'alna minal qanitin. Kalau kebanyakan ujungnya aja nggak apa-apa. Allahumma asqinal ghaitha war rahmata wa la taj'alna minal qanitin. Coba bareng-bareng, Allahumma asqinal ghaitha war rahmata wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma asqinal ghaitha war rahmata wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma asqinal ghaitha war rahmata wa la taj'alna minal qanitin. Nah, itu dibaca ya. Ini amalan dari guru mursyid pengarsa Abah Anom. Nah, jadi pas diamalkan pas musim kemarau ini. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kejadian yang sama disikapi oleh orang yang arif. Nanti
hikmah yang ke-16 berkait juga. Ini jadi hikmah itu biasanya ujung-ujungnya ada irisan-irisannya tuh. Dari hikmah 1 terus beririsan tuh, ada sambungannya tuh. Ibaratnya kereta tuh, hebatnya Syekh Ibnu Athaillah ya. Yang kemarin nyambung ke sini, yang sekarang nyambung juga nanti besok. Oke, jadi kejadiannya apa? Musibah bagi orang yang arif, dia alhamdulillah ini maghfirah, gitu kan? Maghfirah. Kemarin ada orang datang ke saya, ada yang bilang sama dia, kalau ente nih zikirnya bener, dia ikhwan TKN. Kalau ente zikirnya bener, pasti ente makmur, pasti ente kaya kalau zikirnya bener. Kalau nggak kaya berarti zikir ente nggak bener. Dia mikir, apa iya? Jangan-jangan saya zikirnya salah. Kok saya belangsak terus gitu ya? Dia tanya ke saya, Ustadz, kalau kita zikir masih miskin, apakah zikirnya saya salah? Saya bilang kalau zikir miskin lalu dianggap salah, lalu apakah zikirnya Nabi Ayub juga salah? Apakah Nabi Isa yang tetap miskin zikirnya salah? Apakah Nabi Muhammad yang sampai di akhir hayatnya miskin berarti Nabi Muhammad zikirnya salah gitu kan? Ya Allah, itu bukan indikator kaya, itu bukan indikator zikir bener, bukan. Itu Latif habis TKN, dia kok hartanya banyak, berarti zikirnya bener, belum tentu gitu ya. Itu bukan tanda, bukan. Ada teman saya bilang dia ber-TKN. Habis ber-TKN lalu dia ekonominya hancur. Ekonomi hancur, kesehatan hancur, rumah tangga hancur. Ya Allah. Tetapi justru dialah orang yang ahlul musibah, yang di akhirat itu dia itu tinggi makomnya. Dia kalau Ramadan puasanya bukan 1 bulan, 4 bulan. Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Malam mandi malam qiyamul lail, zikirnya luar biasa, puasanya luar biasa, ekonomi hancur, kesehatan hancur, rumah tangga hancur. Jadi nggak ada kaitannya antara kekayaan dengan kebenaran zikir. Tetapi Allah sengaja menjadikan dia musibahnya banyak. Ekonomi hancur, naik derajat karena dia sabar. Kesehatan hancur, dinaikin lagi. Rumah tangganya hancur, tinggi sekali dia posisinya. Nah itu ya. Nah itulah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Tugas kita apa? Tugas kita ilahi anta maqsudi waridhoka maklubi. Ya sampai sini dulu ya. Baru a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tugas kita ridho kepada Allah. Nah, karena Allah yang berwenang sewenang-wenang. Nah, kita nggak berwenang sewenang-wenang. Oke. Bagi orang yang jahil dia kecewa, musibah, gampang stres. Maka lagi-lagi orang yang nggak ridho dengan Allah, nggak raditu billahi robba, siap-siap stres. Nah itu ya. Kalau raditu billahi robba, insya Allah nggak stres. Tapi kalau nggak raditu billahi robba, aku nggak ridho Allah yang ngatur, aku nggak ridho Allah yang ngambil keputusan, ini siap-siap aja stres. Tuh. Kehilangan harta, dia kata dia alhamdulillah hisabnya ringan. Tapi orang jahil bisa bunuh diri dia kehilangan harta. Kadang-kadang Nabi dijadikan kalau bagi orang arif dijadikan wasilah cinta, tetapi ada yang mengagungkan diri gitu kan. Maksudnya apa? Nabi dimanfaatkan, bukan ngaku-ngaku Nabi, ngaku dapat ini dari Nabi dan lain sebagainya supaya orang hormat. Nah gitu maksudnya. Lalu pangkat bagi orang arif dijadikan alat untuk dakwah. Katakanlah misalkan presidennya yang akan datang Anies Baswedan, misalkan begitu ya. Amin gitu. Lalu Anies jadikan, ya Allah, jadikanlah pangkat jabatan ini untuk berdakwah ya Allah. Alhamdulillah. Misal gitu ya. Ini cuma misal gitu ya. Nah. Tetapi ada yang dapat jabatan justru untuk memperkaya diri. Pokoknya ada misalkan begitu ya. Memang niatnya untuk begitu gitu. Untuk memperkaya diri. Oke. Jadi bisnis kalau levelnya udah tertinggi, dia harus bekerja sama dengan penguasa. Kalau levelnya tinggi banget, itu harus tuh. Oke. Lebih enak lagi, sekalian jadi penguasa. Ya udah,
dia penguasa di bidang itu, dia bisnis di bidang itu, tinggal geser-geser aja tuh. Segalanya geser, nggak usah pakai apa-apa, nggak usah, tinggal digeser semuanya. Ada yang begitu. Pengen makin gede, jabatannya makin banyak, gitu kan? Nah, itu. Jadi kenapa kok jabatan bisa banyak? Bisnisnya banyak. Itu. Nah, jadi bisnis buat orang arif itu buat sodako, tetapi orang jahil dengan bisnis dia bisa merendahkan orang. Ibadah buat orang arif kurbah. Ibadah orang jahil nih, gue udah riado ini. Lu apa no? Nih hizib ini nih, daftar menu ya. Hizib ini udah. Ya Allah, buat kebanggaan. Nah itu ilmu kalau bagi orang arif itu menjadi tawadu. Di sini ada nama arif nggak nih? Mana Arif? Oh iya, dari kemarin kita sebut-sebut ya. Ya Allah. Oh, itu Arifin ya. Masya Allah, kayak nama guru kita tuh ya. Itu kalau nggak deket sama guru kita kebangetan namanya udah nama. Kalau nggak istiqomah tekiannya kebangetan, namanya udah sama gitu kan ya. Jadi ilmu digunakan untuk tawadu, tetapi bagi orang yang jahil ilmu itu dibuat kesombongan. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang membuat kita kok bisa jahil? Yang bisa membuat kita jahil itu ada 4 hal. Kok kita yang tadi harusnya alam semesta, harusnya makhluk itu makin dekat dengan Allah, kok makin jahil? Apa yang membuat jahil itu? Syahwat-syahwat bahimiyah. Yang penting teman-teman, kita ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Siap-siap apapun yang Allah putuskan kita ridho, karena Allah bisa berwenang untuk sewenang-wenang, dan hanya satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak ridho dengan wewenang Allah, siap-siap stres gitu ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.